Selamat siang, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama melakukan puja bakti yang akan kita baca buku Sadama Pundarika yang merupakan salah satu ajaran Sang Buddha dalam tradisi Mahayana dan Tantrayana. Kita bersama-sama berpuja bakti untuk memperkuat keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan semoga dengan pelaksanaan puja bakti dan pembacaan sutra yang berkaitan, yang menjelaskan tentang Kwan Im Posat Mosat atau Lokiteswara, keyakinan dari Anda sekalian semakin kuat. Dan juga Kwan Im Posat Mosat memberikan berkah pelindungannya kepada kalian semua yang hadir. Semoga harapan, cita-cita akan selalu menjadi kenyataan, berkah pelindungan dari Kwan Im Posat Mosat yang mawelas asih, mendengarkan doa dan harapan setiap umatnya yang berjodoh dengan beliau. Malah dengan penuh konsentrasi kita bawakan puja bakti ini, membaca sutra ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, mohon berdiri semua. Kita menghormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa dibuka halaman pertama, Lusancan. Lusancan yang dupanya ditancapkan. Tapecu dibuka halaman 3. Namo Tape Kwan Im Posat, Namo Tape Kwan Im Posat, Namo Tape Kwan Im Posat. Silakan duduk. Namo Halatana Talaye Namo Aliye Wala Cete Sapolaye
Bồ Tê Sa Ta Bồ Ye Mô Ga Sa Ta Bồ Ye Mô Ga Cha Lô Nê Cha Ye Om Sa Bồ La Wa Ye Su Ta Na Ta Nam Mô Si Chi Li To Y Ma Ngô Li Ye Bồ Tê Tê Sa Bồ La Li Đô Bồ Nam Mô Na Lai Jin Chi Li Mô Bồ Tát Sa Mia Sa Bồ A Ta Ta Su Phật Sư Ye Sa Bồ Sa Tô Nam Mô Bồ Sa Tô Nam Mô Bồ Mô Hoa Tự Tu Ta Tự Ta Om O Bồ Si Lô Cha Ti Cha Lô Ti Yi Si Li Mô Bồ Ti Sa Tô Sa Bồ Mô La Mô Si Li Tô Yi Ti Lô Ti Ma Tô Tô Wa Sơ Ye Ti Mô Wa Sơ Ye Ti Tô La Ti Li Ni Sơ Pu Lai Chơ La Mô La Mô Ti Li Yi Si Sơ Na La Sơ Na Vô La Sơ Li Wa Sơ Na Vô La Sơ Hulu Mola Hulu Silia Sola Li Silia Solo Poti Poto Ye Mitili Nala Jinja Tili Salena Boye Mona Sapo Sito Ye Sapo Mogo Sito Ye Sapo Sito Yo Ye Sapo La Ye Sapo Nala Jinja Sapo Mola Nala Sapo Sila Sana Mojo Ye Sapo Sapo Moga O Sito Ye Sapo Sejela O Sito Ye Sapo Poto Moja Sito Ye Sapo Nala Cinta Pocala Ye Sapo Mopoli Sanjela Ye Sapo Namo Hola Tana Dola Ye Namo Oli Ye Polo Jeti Sapola Ye Sapo Si Tentu Mantola Pato Ye Sapo. Halaman 33. Silahkan berdiri. 33 dan 34 ya. 33, 34, terus 35. Silakan berdiri. Quan in Phật Sám Nhãn Cho Chính Chính Choan Đền Giê-xu Sang Sa Diệp Đen Đen Pai Chen Wang Che Hoa Yen Bo Tiêu Châu Trang Lô Cha Bien Sa Giang Nen Yang Du Bồ Tê Tu Chen Tu Tê Chan Chen Tu Ye Cô Ra Chan Cho Tu Ran Cho Nam Mô Phật Tô San Đô Lý Sa Thế
Sajape Kuantein Bodha Namo 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 Tassa Bodha Namo Tassa Bodha Namo Ting Ting Tong Chung Bodha Namo Ting Ting Tong Chung Bodha Namo Ting Ting Tong Chung Bodha. Halaman Sanggui halaman 38 di depan C ditambah namo. Marilah kita memperbarui untuk pernyataan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Sebelumnya kita baca dulu Indonesianya. Sanggui kita baca bersama-sama. Kami berlindung kepada Buddha, semoga semua makhluk dapat memahami ajaran agung, membangkitkan hati yang mulia. Kami berlindung kepada Dharma, semoga semua makhluk dapat mendalami Sutra Pitaka, mendapat kebijaksanaan mulia. Kami berlindung kepada Sangha, semoga semua makhluk dapat membina umat semua tanpa satu rintangan dan menghormati Sangha yang suci. Marilah dengan tekad yang kuat kita pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana. Namo Tse Nipo Tang Yen Chong San Ete Tato Namo Tse Nipa Tang Yen Chong San Satu Ting Tang Cawerohan Namo Tse Tang Yen Chong San Tong Vita Chong Itewo Apa Namo Renang Gantong 40. Kita baca dulu Indonesianya Gata Pelimpang Jasa. Semoga kami dapat mengikis 3 kilesa loba dosa moha, keserakan, kebencian, dan kebodohan. Semoga kami mendapatkan kebijaksanaan yang tinggi. Semoga semua karma buruk yang dihilangkan dalam setiap kehidupan dapat menjalankan bodhicitta. Artinya tekad untuk mencapai pencerahan. Bahasa Mandarinya yen so san san su wano yen ta cawe chan ming liao pu yen cue chan si xiao ju se se chan si po sa tong. Silakan duduk.
Mana Pak? Ini saja. Ya. Mantra Arya Avalokiteswara Bodhisattva Vikurwana untuk melindungi diri supaya dapat terhindar dari segala serangan yang berbahaya. Kita ulang lagi. Mantra Arya Avalokiteswara Bodhisattva Vikurwana untuk melindungi diri supaya dapat terhindar dari segala serangan yang berbahaya. Dibuka halaman 36. 36 kita baca Ikrar Suci Kuan Im Posat. Ya, kita baca bersama-sama pelan-pelan Indonesianya. Terpujilah kata-kata Sefaming di masa lampau. Saat ini berwujud Bodhisattva Wan Sein, maha welas asih yang sempurna kebajikannya. Terdapat di jiwa raganya yang tampil 1000 tangan 1000 mata, memperhatikan alam semesta dan menolong semua makhluk, selalu menjalani tekad bodhicitanya, memberkati dengan ajaran Mahakaruna Dharani yang sempurna, agar semua bebas dari alam derita dan dapat terlahir di alam Buddha. Semua karma buruk serta penyakit yang menyusahkan, tiada yang tidak dapat ditolong, semua dapat dilenyapkan. Mempelajari kebenaran yang sempurna, saat inilah kita memohon agar supaya mendapat tingkat kesucian dengan benar dan pasti, yang dapat mencapai kesempurnaan tingkat kebudayaan. Kemampuan yang luar biasa ini sungguh tak ada bandingnya. Maka dengan sepenuh hatiku bersujud berlindung para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa maha prajna paramita. Bukunya ditaruh, tangannya beranjali di depan dada. Marilah di saat kita bersama-sama mengulang kembali sabda Buddha tentang Avalokiteswara atau Kuan Im Posat Mosat. Di dalam penjelasannya, Kuan Im Posat Mosat akan mendengar doa dan harapan setiap umatnya yang keadaan menderita, yang sedang mengalami kesulitan. Pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Kuan Im Posat Mosat dengan penuh ketulusan. Semoga Kuan Im Posat Mosat selalu mendengar doa dan harapan kita semua, baik yang hadir di tempat ini saat ini maupun yang tidak hadir. Dan tak lupa kita doakan, kita mohonkan berkah pelindungan dari kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Dan juga kita tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, bagi dunia yang saat ini sedang mengalami peperangan. Semoga peperangan akan segera berakhir, kedamaian, perdamaian dunia akan selalu terjaga dengan hidup selalu harmonis dan bahagia dengan siapapun. Anda mengulangi atau menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan untuk membawakan doa-doa kepada Kuan Im Posat Mosat. Namo Kuan Im Posat, Namo Kuan Im Posat, Namo Kuan Im Posat, Namo Kuan Im Posat, Namo Kuan Im Posat. Sang Hyang Adibuddha Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, para makhluk suci, Kuan Im Posat Mosat, yang selalu mendengar doa dan harapan setiap umat wihara-wihara Buddha Buddhis di Kediri ini dengan kekuatan doa dan berkah pelindunganmu, semoga segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit
penyakit, pengaruh cacat, bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tak kami harapkan. Akarnya dengan kekuatan berkah dan pelindungan-Mu, semoga segala malapetaka jauh menyisi semua penyakit menjadi sembuh. Tidak ada malapetaka yang akan menimpa kita semua sepanjang usia kehidupan kita semua. Dan juga panjatkan doa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga cita-cita, harapan-harapan hidup akan selalu menjadi kenyataan dengan kekuatan berkah dan pelindungan-Mu. Tak lupa kami panjatkan doa kepada orang tua kami yang ada di rumah, semoga selalu sihat dan bahagia, selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya. Tak lupa kami panjatkan doa juga bagi dunia yang saat ini sedang berperang, yang bertikai dengan kekuatan berkah pelindungan-Mu, dengan kelancaran luas nasi yang kami berikan. Semoga bangsa-bangsa yang bertikai mau berdamai, berdampingan dengan satu dengan yang lain. Namo Kuansa Imposat, Namo Kuansa Imposat, Namo Kuansa Imposat. Berdoa secara pribadi-pribadi dimulai. Sabdi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap berdoa selesai. Sadu, sadu, sadu. Bukunya dibuka kembali, halaman 9. Halaman 9 kita baca bahasa Indonesianya bersama-sama. Sadama Pundarika Sutra Alukiteswara Bodhisattva Samantamuka Warga. Pada saat itu Bodhisattva Aksaya Mati bangkit dari tempat duduknya dengan jubah di bahu kanannya, beranjali pada Buddha dan berkata, yang diagungkan di dunia, Bodhisattva Awalokiteswara, apa sebabnya disebut Awalokiteswara? Buddha menjawab, pertanyaan Bodhisattva Aksaya Mati, wahai putra berbudi, jika terdapat ratusan ribu koti makhluk hidup yang menderita duka nistapa, mendengar nama Bodhisattva Awalokiteswara, sepenuh hati memujinya Bodhisattva Awalokiteswara, saat itu pula terdengar suaranya dan terbebas dari deritanya. Bila ada yang memuliakan nama Bodhisattva Awalokiteswara, terjatuh dalam kobaran api, api tak dapat membakarnya. Semua itu karena kekuatan gaib dari Bodhisattva. Bila ada yang terhanyut oleh banjir, dengan memuliakan namanya, maka mendapat tempat dangkal. Jika terdapat ratusan ribu koti makhluk hidup yang mencari emas, perak, kristal, biduri bulan, manau, koral, amber, mutiara, dan harta karun lainnya, dengan menyeberangi samudra bila badai menyerang kapal mereka dan terdampar di negeri setan raksasa. Bila di antara mereka terdapat satu orang dapat memuliakan nama Bodhisattva Awalokiteswara, maka semuanya dapat bebas dari siksaan setan raksasa. Itu sebabnya dinamakan Bodhisattva Awalokiteswara. Bila ada orang yang akan dianiaya dapat memuliakan nama Bodhisattva Awalokiteswara, pisau yang dipegang penjahat akan patah berkeping-keping, dan ia akan terbebas apabila di alam semesta Tri Saharsa Maha Saharsa Lokadatu. Sudah. Ya, bukunya ditutup.
bukunya ditutup, ditaruh. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Tosin selaku pembimbing Anda sekalian dan juga selaku Majelis Budayana Surat Jawa Timur. Yang saya hormati para Romo yang hadir, yang hari ini hadir Romo Saryono, ini Romo dari Mahwiara Mojopahit, ya, beliau. Kemudian Romo Sunarto, beliau juga dari Mojopahit, ya. Dan saya sendiri itu membina di Jawa Timur ini, ya. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan ini sangat nyaman sekali. Jadi kita pada kesempatan ini sudah disiapkan AC, ya, angin cuma-cuma, ya. Jadi AC itu tidak selamanya di gedung, ya, tapi di alam terbuka pun juga Bapak Ibu Anda sekalian. Mohon maaf ya, saya sering menggunakan kata Bapak Ibu karena kan jarang sekali saya ngisi muda-mudi itu ya, calon Bapak Ibu, ya. Ya, itu ya. Sungguh sangat berbahagia Anda sekalian bisa hadir di sini, yang merupakan mungkin pertama Anda yang dibawa inisiatif dari Bapak Tosin dikenalkan di tempat yang baru ini, di Kediri ini. Kalau saya sudah 2 kali ini, yang kapan hari diikuti beberapa umat Buddha yang sudah senior-senior datang jauh-jauh datang ke sini. Dan pada kesempatan ini Pak Tosin membawa generasi muda untuk datang ke sini. Tempat ini 5 tahun ke depan, 10 depan pun tentunya juga yang akan mengisi kalian, ya. Mau dibikin seperti apa, di sini pun juga tidak lepas dari pemikiran-pemikiran dari Anda sekalian. Jadi agama Buddha itu maju dan tidak ke depan, bisa bertahan dan tidak ke depan, itu tergantung inisiatif dari kalian yang muda-muda ini. Agar Anda nantinya menjadi umat Buddha yang betul-betul bisa berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun berpikir untuk kesinambungan dan pelestarian. Silakan Anda sekalian membekali diri sedini mungkin dengan pengetahuan agama. Jadi kita tahu di dalam tradisi dalam agama Buddha kita mengenal ada 3 tradisi. Ada tradisi Theravada pakai bahasa Pali. Kemarin saya tawarkan kepada Pak Tosin, kita ngisi di Kediri mau Asada atau mau ngisi Kuan Im. Nah, belum mengatakan Kuan Im Bante karena di sini condong Mahayana, maka saya kenalkan Mahayana. Terus tradisi Tantrayana itu pakai bahasa Tibet, ya. Jadi di kalangan umat Buddha ada 3 tradisi yang menonjol. Pertama tradisi Pali, tradisi Mahayana, tradisi Tantrayana. Silahkan Anda sekalian, ya, itu belajar. Masing-masing tradisi itu mempunyai keindahan-keindahan tersendiri, keunikan-keunikan sendiri, tanpa harus menyimpulkan ini saja yang benar, yang lain salah. Jadi dari 3 tradisi itu semua kitab sucinya berasal dari sumber yang sama, dari mulut yang sama. Dari mulut siapa? Mulut Sang Buddha, ya. Dari sumber yang sama, cuma pakai bahasa yang berbeda, ya. Silakan. Semakin banyak Anda menguasai beberapa tradisi, Anda semakin toleran terhadap tradisi-tradisi yang lain. Kalau cuma menguasai satu saja, yang kata dalam tempurung yang diketahui itu saja, ya. Siapa di antara kalian yang pernah membaca tadi Sadama Pundarika tadi, terjemahan yang baru saja dibaca? Ada yang pernah membaca? Ya, mungkin agak berbeda dengan isi kitab suci di tradisi Pali, ya. Ternyata di situ kan mudah dicerna isinya itu, dan juga mengandung sebuah harapan-harapan. Jika Anda mengalami kesulitan hidup, Anda memohon kepada Kuan Yin Pusat Mosat, ternyata ada dewa penyelamat
yang menjawab doa-doa umatnya yang berjodoh dengannya. Jadi di saat orang sakit, di saat ada seorang ibu yang kepengen punya anak maupun kesulitan-kesulitan pekerjaan, ternyata ada sesosok makhluk suci yang berkenan membantu. Selama saya tugas di beberapa daerah ya, yang ada altar-altar Kuan Im, yang berdoa di altar Kuan Im ini ternyata bukan umat Buddha saja. Di kalangan yang lain, agama lain pun juga banyak yang berdoa, mengutarakan niatnya, doanya, ada yang sakit, dan mereka datang itu bukan cuma sekali dua kali, ternyata beberapa kali. Ini membuktikan bahwa banyak doa-doa yang dikabulkan. Coba ya, kalau datang sekali ya, doa tidak dikabulkan pasti kecewa ya. Ternyata mereka datang sekali dikabulkan, ternyata mereka tuman untuk datang ya. Dan Kuan Im Pusat Mosat adalah makhluk suci yang cinta kasihnya, welas asihnya tidak terbatas, universal. Tidak memandang yang memohon, yang berdoa itu harus beragama Buddha, harus ber-KTP Buddha, enggak. Yang saya kenal ya, orang-orang pekerja di tambang-tambang dulu waktu saya di Kalimantan, itu non-Buddhis mereka. Kalau Anda pernah datang ke Sanggar Agung ya, itu pas malam hari, pas doa-doa, tanggal-tanggal doa, itu bukan selamanya Buddhis. Terbukti saya setiap datang ke situ ada yang bertanya-tanya, itu bukan non ya, mereka adalah non-Buddhis. Ini membuktikan cinta kasih welas asih Kuan Im Pusat Mosat di dalam memberikan berkah pelindungannya itu tidak memilih agama yang dianut oleh seseorang. Maka ya, ini sebuah berita bahagia bagi Anda sekalian. Silahkan berita dengan kebajikan dari Kuan Im Pusat Mosat, tularkan kepada yang lain, beritakan kepada yang lain ya, agar orang lain bisa yakin ya atas penjelasan Anda. Tentunya Anda pun juga harus belajar bagaimana kita bisa mengajar orang lain dengan baik ya, memberikan penjelasan dengan baik. Tadi di jalan ya, ngomong-ngomong, Kuan Im Pusat Mosat itu sebetulnya dari mana ya? Aslinya itu Avalokitesvara ya, dari India juga. Maka tadi kalau Anda teliti tadi, ada seorang bodhisattva pakai jubah yang bahu kanannya terbuka ya, bahu kanannya terbuka itu jubah Theravada, jadi asli dari India ya, itu ya kalau jeli di situ ya. Jadi Kuan Im Pusat Mosat ini adalah makhluk suci yang selalu memberikan berkah pelindungannya, tidak memandang agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian Kuan Im Pusat Mosat itu juga salah satu figur tokoh suci yang ketika umat berdoa itu sebetulnya tidak perlu biku ya, tidak perlu perantara biku. Maka bisa kita lihat di mana ada altar Kuan Im, tanpa ada seorang biku pun altarnya sudah rame ya, sudah rame beberapa altar-altar Kuan Im itu, karena meyakini tanpa perantara seorang biku pun doa dan harapannya bisa terkabulkan atau menjadi kenyataan. Apakah berdoa kusuk di depan altar Kuan Im atau Avalokitesvara termasuk berhala ya, seolah-olah kan nyembah-nyembah minta patung ya. Anda berdoa mengutarakan niat dan doanya tidak berhenti di patung itu. Patung itu sebagai sarana dan alat. Kalau Anda berhenti di patung itu ya berhala namanya. Sebagai figur yang terwakili di situ Kuan Im dalam bentuk patung tadi, rupang tadi, ya. Jadi tidak masuk berhala. Apakah alat ini ada gunanya? Sangat berguna sekali untuk pendekatan secara emosional. Anda itu lebih mengenal dan lebih menjiwai ya. Anda pernah melihat orang berdoa di depan Kuan Im atau patung-patung dengan menangis? Ada yang menangis sampai menangis ya, ada. Saya baru saja mendengar penjelasan dari agama yang tidak menggunakan simbol-simbol, yang tidak menggunakan patung. Mereka mengatakan
Ternyata orang-orang yang menggunakan patung-patung untuk sarana sembahyang lebih kusuk, bisa nangis, bisa menjiwai. Sedangkan mereka yang tidak pakai sarana-sarana itu sembahyangnya biasa-biasa, tidak sampai nangis-nangis. Ada seperti itu, rohaniwan itu malah saya pernah mendengar gitu. Berarti ada nilai manfaatnya sarana dan prasarana itu. Apakah sembahyang dengan tasbih itu ada manfaatnya? Bukan sekedar muter-muter tasbih ya gitu loh. Ada lebih kusuk ya. Apakah sembahyang dengan lilin, dengan dupa itu ada nilai manfaat? Tetap ada ya gitu. Jadi sebagai sarana dan prasarana. Namun saya berpesan kalian anak muda, jangan terikat dan melekat pada sarana-sarana. Sebab tidak sedikit pula sekarang ya di tempat kos-kos, kemudian di rumah-rumah itu ada yang memaksakan diri pasang patung-patung atau altar-altar di situ, padahal ada agama yang berbeda, kenyamanannya kurang ya. Bagi yang mereka yang tidak terikat ya silakan ya, tapi ada beberapa yang sudah terikat, sehingga ada beberapa yang tidak berani pasang patung lagi ya. Jadi Anda sekalian, patung itu sebagai alat saja, sembahyang tidak pakai patung tidak masalah, tidak pakai dupa tidak masalah, ya, tidak pakai tasbih pun tidak masalah, dilatih untuk tidak melekat, ya, yang penting konsentrasinya, ya. Anda sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama membaca Saddharma Pundarika, tanggal 19 yang lalu, penanggalan Imlek ya. Wanim Pusat Mosat diperingati dalam setahun itu 3 kali. Inilah hari raya Wanim Pusat Mosat atau tokoh pujaan dalam agama Buddha yang paling mudah diingat di antara hari raya yang lain. 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Kuan Yin itu mempunyai tanggal yang sama ya. Tanggal berapa? Tanggal 19, bulannya yang berbeda. Tanggal 19 bulan 2 diperingati sebagai kelahiran ya, kelahiran Kuan Yin ya. Namun demikian saya juga pernah membaca buku, ternyata tidak selama daerah ya itu mengatakan tanggal kelahiran itu 19. Ada yang tanggal yang berbeda juga ada. Ya, kenapa orangnya sama kok tanggal peringatannya bisa berbeda? Ya, karena Wanim Pusat Mosat itu tidak mempunyai akte kelahiran. Ya, karena susah ya kalau tidak punya akte kelahiran. Kalau punya pasti ya sing jadikan patokan ya itu, karena berdasarkan kepercayaan dari masing-masing saja. Kemudian Wanim Pusat Mosat diperingati tanggal 19 bulan 6 yang baru saja. Wanim Pusat Mosat mencapai kesempurnaan atau pencerahan. Kemudian tanggal 19 bulan 9 diperingati meninggalkan keduniawian. Jadi tanggalnya sama, bulannya yang berbeda. Ya ini paling gampang diingat ya itu. Apa yang dimaksud dengan Wanim Pusat Mosat mencapai pencerahan? Kalau Buddha mencapai pencerahan atau kesempurnaan mempunyai 3 kebijaksanaan atau 3 kemampuan. Kalau Kuan Yin 4 kemampuan. Jadi lebih banyak Kuan Yin ketika mencapai pencerahan atau kesempurnaan. Apa saja yang dicapai Kuan Yin ketika mencapai kesempurnaan? Yang pertama, kemampuan beliau melipat gandakan diri, memperbanyak diri ya. Orang yang mempunyai kemampuan seperti itu kan luar biasa. Misalnya ya, misalnya ada undangan ya, ada undangan di jam yang sama, waktu yang sama ya, bisa menghadiri semua kalau mampu melipat gandakan diri ya. Nah, kalau cuma seorang diri tidak bisa, pasti milih salah satu. Apa maknanya ini Wanim Pusat mampu melipat gandakan diri? Hikmah apa yang bisa kita ambil? Jadi Anda sekalian pun juga bisa melipat gandakan diri, bisa hadir di setiap momen, setiap kesempatan. Yaitu Anda harus menjadi orang yang pandai
mempunyai skill sebanyak-banyaknya, keterampilan sebanyak-banyaknya dibutuhkan oleh orang banyak. Kalau skillnya, keterampilannya cuma satu bidang saja, ya hadirnya ya di tempat-tempat tertentu saja, ya itu ya. Anda pun juga harus membekali diri agar bisa melipat gandakan diri, hadir di mana-mana ya, untuk menolong, untuk membantu makhluk-makhluk lain yang membutuhkan. Didengarkan, ini ada tes nanti ya, ada kuis ya. Kemudian yang kedua, kemampuan Bilo memberikan mantra ya. Apa mantra Kuan Im? Ya, tadi sudah kita baca tadi, Om Mani Padme Hum. Sebuah mantra itu tidak ada terjemahannya. Tadi kan tidak ada terjemahannya tadi. Namun ada juga, biar tidak penasaran, ada yang memberi terjemahan bebas, kurang lebih terpujilah permata mulia di atas bunga teratai. Artinya Kuan Im, bunga teratai kan simbol kesucian. Nah, ini mantra ini bisa dipakai sebagai objek meditasi ya. Melafalkan Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum secara kontinu sebagai objek meditasi. Kemudian kemampuan Kuan Im ya, memberikan permata. Apa permata yang berharga bagi seorang spiritual? Permata Dharma, ajaran Dharma yang universal ya. Kemudian yang keempat, kemampuan Kuan Im di dalam melenyapkan kekotoran batin ya, keserakahan, kebencian, iri hati, itu mampu dilenyapkan dengan baik. Kemampuan Kuan Im ini tentunya tidak dimonopoli oleh Kuan Im saja. Anda sekalipun juga mempunyai benih-benih kesempurnaan yang harus Anda asah setiap saat ya. Jadi yang kedua tadi apa? Mantra. Ya, mantra ya. Ya. Jadi silahkan ya. Inilah penjelasan tentang Kuan Im, karena kondisi sudah panas ya, itu. Dan mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan yang berkaitan dengan teori tadi ya. Atau mungkin ada juga yang cerita tentang kesaksian, pernah ditolong, pernah mendapatkan mujizat Kuan Im. Kapan hari waktu saya ngisi di salah satu kelenteng, saya tanya siapa yang mau cerita tentang kesaksian Kuan Im. Ada seorang cewek itu cerita, saya Bante, saya dulu dipisah pacar saya, diputus pacar saya berdoa pada Kuan Im, akhirnya pacar saya balik lagi. Ada lagi seorang ibu ya, suaminya dikasih tahu jangan ngerokok kayak gitu ya. Ternyata tetap suaminya perokok. Saya berdoa tekun kepada Kuan Im agar suami saya bisa berhenti ngerokok, akhirnya berhenti juga. Ya, ada juga cerita seperti itu. Ya. Namun demikian, ya, banyak sekali orang-orang yang telah berdoa kepada Kuan Im, ada yang terkabul, ada yang tidak, ada yang menjadi kenyataan, ada yang tidak. Ada beberapa faktor, ya. Tolong yang setelah sampai sini buka HP boleh, tapi ada yang ada kaitannya dengan yang saya bicarakan ini. Nanti tidak maksimal Anda ya. Sekalipun HP baru jangan dibuka ya. Ya. Agar maksimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan doa itu menjadi kenyataan atau tidak, terkabul dan tidak. Faktor yang pertama adalah faktor keyakinan yang kuat. Orang yang masih ragu-ragu dan sangsi, peluang untuk menjadi kenyataan itu kecil. Jadi faktor keyakinan dalam agama apapun itu sangat penting sekali ya. Misalnya saya berobat sudah sekian lama, tak kasih obat, konsultasi dokter, obat mahal-mahal, masa saya cuma minum air tapecu saja bisa menyembuhkan? Kan ragu-ragu segitu. Ada loh orang sudah berobat sekian lama, itu sederhana, minum air tapecu itu bisa sembuh ya. Tapi juga jangan terlalu pede juga ya. Lebih baik periksa dokter, berobat, baru tapecu juga diminum juga ya. Jangan tidak berobat minum air tapecu terus ya, sudah terlambat mati ya. Jadi jangan terlalu pede juga ya.
harus keseimbangan ya. Itu obat dokter juga dijalankan, spiritual juga dijalankan ya, itu. Kemudian yang kedua, faktor karma buruknya tidak terlalu berat atau tidak sedang berbuah. Jadi kalau sedang berbuah karma buruknya, doa dan harapan itu kecil kemungkinan juga menjadi kenyataan. Ibaratnya Anda itu sedang menerima hukuman karena karma-karma, jalani karma. Itu tidak otomatis doa langsung menjadi kenyataan. Anda pun juga harus menjalani karma, efek dari perbuatan yang dilakukan ya. Itu hukum keadilan ya. Kemudian berikutnya, seseorang doa itu akan menjadi kenyataan. Doanya bukan karena faktor kekotoran batin. Misalnya tetangganya beli mobil ya baru ya, Anda pun juga berdoa, Kuan Yin tolong saya berkati agar mempunyai mobil baru. Doanya bukan karena faktor kebutuhan, tapi karena faktor iri hati dengan tetangganya, kekotoran batin ya. Kemudian didasarkan juga doa jadi kenyataan tidak faktor waktu dan tempat. Misalnya Anda berdoa jualan es, misalnya es campur, berdoa agar dagangannya laris, jualan es laris, tapi jualnya itu waktunya malam hari dan musim hujan ya. Kira-kira laris atau enggak, laku atau enggak malam hari itu juga tidak akan jadi kenyataan. Terus faktor tempat, Anda buka toko bangunan, berdoa kepada Kuan Yin, tapi buka tokonya itu di tengah hutan ya. Juga tidak akan jadi kenyataan ya. Kemudian juga misalnya saja berdoa Anda ingin mendapatkan anak, tapi Anda janda atau masih perawan ya. Itu juga tidak akan jadi kenyataan juga ya. Ya, di saat orang-orang berdoa itu tidak jadi kenyataan, ada yang membuat kecewa orang ya. Membuat kecewa. Ada beberapa orang yang menyingkirkan rupang-rupang Kuan Yin ya, altar-altar karena sudah kecewa, tidak tahu faktor-faktor pendukung doa menjadi kenyataan dan tidak ini. Teori ini juga ada di dalam agama lain juga, sekalipun dikatakan serba bisa, maha ya, tapi ternyata juga ada beberapa faktor penentu kenapa doa itu menjadi kenyataan atau tidak ya. Itulah Anda sekalian yang saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin satu atau dua mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada saya yang mengajukan pertanyaan, silakan dijawab. Milih yang mana ya. Ayo, masa ini kan mahasiswa semua ya, mahasiswa semua, orang kritis semua ya ini ya. Mahasiswa kan orang kritis semua ya, punya pemikiran yang kritis semua. Ya ini ya, jadi ini mengajukan pertanyaan bukan karena punya gigi kan ya. Silakan. Tes. Ya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Mau bertanya, tapi sebelumnya cerita dulu. Iya. Soalnya kan dulu basicnya kan di Mahayana terus kan. Jadi kayak Omitofo, konsep itu terbawa dalam diri gitu kan. Iya. Kadang mau bersin Omitofo, kadang nangis Omitofo konsep pusa, kadang kalau happy Omitofo konsep pusa. Di mana-mana tuh sebutinnya Omitofo konsep pusa terus. Tapi kira-kira kalau misalnya ngomong kayak gitu itu sebuah karma buruk atau karma baik gitu? Takutnya kan kalau misalnya salah-salah, lagi sedih, lagi salah, ngomongnya Omitofo konsep pusa, jadinya timbul sebuah karma yang tidak baik. Takutnya seperti itu. Ya. Tergantung niatnya waktu menyebut itu ya. Ya, misalnya mau mencuri Amitofo, itu salah. Ya. Kalau niatnya baik ya. Terus ada juga berkaitan dengan itu yang tergantung niat ya. Niat di dalam hati itu kan karma itu tadi ya.
Ada enggak orang yang melakukan beberapa hal bisa menjadi kenyataan? Di zaman Buddha itu ada orang bersin, ya, bersin, ya. Kemudian image-nya orang bersin itu umur panjang, akan menjadi umur panjang. Kemudian Sang Buddha menyanggah, enggak bisa, hak jing terus panjang umur, gitu loh. Ternyata Sang Buddha menyanggah, itu seperti ketahayulan. Orang umur panjang itu kan sebab dan akibat, bukan karena bersin itu. Karena tidak pernah membunuh, menghargai kehidupan, dia mendapatkan umur panjang sebab dan akibat. Apakah kebiasaan seperti itu bagus? Ya, ada bagusnya juga. Karena itu kan wiritan, seperti wiritan. Om Mani Padme Hum, Amitopo, Amitopo, Amitopo. Sudah bahasanya sudah biasa, tidak ragu-ragu lagi. Ya, itu. Cuma biar tidak menimbulkan pro kontra dengan yang lain, tidak usah omong, dalam hati saja. Ya, ya, niat ya. Ya, itu. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan kedua? Nah, sih boleh. Ya. Cukup satu dulu. Oh ya, cukup. Yang lainnya silakan. Ayo. Ya. Nah ini ada yang baru juga ya, kapan hari itu, ini baru Wisudi ya dulu ya. Nah ini dari agama lain dulu. Banyak ya, ada saya di TikTok itu banyak yang ikut mau Wisudi. Ada pertanyaan di TikTok itu, bisa enggak menjadi umat Buddha itu jadi orang kaya? Nah, itu kan penting juga gitu. Pertanyaan, bisa asal kerja keras. Ayo silahkan. Ada pertanyaan, jam berapa sekarang? Jam 12 sudah ada. Oh, sudah jam 12 ya. Oh ya, sudah jam 12. Yang mungkin perutnya sudah lapar ya. Ayo, satu lagi pertanyaan, ayo. Atau saya yang tanya? Kalau tidak ada, saya yang tanya. Siapa yang ingin menjadi seorang biku dan bikuni? Ya, enggak apa-apa dong, yang ingin latihan. Jadi Anda sekalian jangan takut ya, jadi biku harus selamanya. Tidak ada keharusan selamanya. Anda sekalian berlatih 1 bulan, 2 bulan, setahun boleh dicoba ya. Nah kalau tidak pernah mencoba gimana? Kalau atas silani dulu boleh nggak? Boleh, boleh saja. Sekarang wihara-wihara itu banyak yang kosong. Wihara-wihara, kuti-kuti banyak yang kosong karena peminatnya tidak ada. Orang udah takut ya. Ada yang takut lapar, makannya gimana gitu. Tidak usah takut. Kalau demi kebenaran itu tidak usah takut. Sekalipun mati dalam kebenaran kan langsung ke surga tuh. Ngapain harus takut ya? Ada lagi kapan hari? Ada yang mau jadi bikuni tapi cari wihara yang tidak pakai izin orang tua. Ya, Anda juga. Kita tidak bisa terima, takutnya nanti dianggap menyembunyikan orang. Ya, iya kalau tanpa ya tetap izin orang tua. Terus kemudian juga Anda sekalian sudah jadi biku dan bikuni yang tidak punya utang. Ya, Anda kan tidak punya utang toh. Ya, terus yang ketiga syaratnya Anda manusia toh. Ya, kalau hantu tidak boleh. Ya. Sudah? Ya. Sudah cukup? Ayo. Kalau cukup, ada tambahan dari Pak Tosin selaku pembina Anda, pembimbing Anda, ya. Ya, Hah? Oh ya, silakan. Ya.